8 piro. Satu. Ano, malango. Malango. Ang mana may pagkala tumungkon ninyo. Luki. Silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Yang pasukan ya. Taruh. Bisa anda ke mana? Ayo. Ayo, aso. Sama tadi tangan. Saya kembali. Oh, cepat.
Di dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Acara demi acara dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin.
Hindi makulit. Apa nyo? Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang Tuhan sediakan bagi kami, bagi keluarga Pasang Lambe di sini. Oleh karena kami menikmati kasih Allah lewat kedua anak kekasih kami yang hari ini akan diikat di dalam satu perkawinan kudus oleh karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua keluarga dimanapun mereka berada diberkati oleh Tuhan. Kami cuaca yang baik untuk memungkinkan kami lebih bebas menikmati kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Daam pangangaiban ka. Nah, udah berapa kali satu dia pakai kamera foto. Udah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, di pada pagi hari ini mari sama-sama kita melakukan nyanyian Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat agar jangan ku sesat. Ku
kita didasarkan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Demikianlah nats pemimpin kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita mengikrarkan iman kita di hadapan Allah dan kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan berdoa. Pujian kesaksian dari Jemaat GMI Sion Mentulabo. Cinta.
kesaksian dari Jemaat GM Mission Buntulamo yang mengatakan bahwa hendaklah kamu menjadi satu untuk selama-lamanya. Kita akan membaca Mazmur untuk Tuhan. Saya undang kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 33. Mazmur 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca secara berbalas-balasan. Mazmur 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Puji-pujian kepada Allah Israel. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus dan 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan kita benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduknya gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Silakan duduk kembali. Kita akan pujian dari lembaran liturgi kita, Kau Sungguh Indah.
Bapak Ibu, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami, Allah yang kami sapa dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat hari ini Tuhan, kami ada di dalam sukacita yang begitu besar, di mana ya Tuhan, mereka telah mengikrarkan janji mereka dan telah berkomitmen untuk membawa cinta mereka ke hadapan-Mu ya Tuhan, merasakan sukacita itu, ada di dalam kebahagiaan itu Tuhan. Tetapi sebelumnya Tuhan Yesus, kami sadar dan kami tahu Tuhan, bahwa dalam perjalanan kehidupan rumah tangga, di dalam berkeluarga Tuhan, Engkau memberikan mereka solusi jalan keluar. Maka kebenaran firman-Mu Tuhan, yang dapat menasihati dan mengajarkan bagi mereka ya Tuhan Yesus. Firman-Mu Tuhan, bagi kami sebagai orang yang beriman dan percaya kepada-Mu Tuhan Yesus, agar hidup kami diberkati, bertumbuh Tuhan. Secara khusus Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kedua hamba terkasih, inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Saya mengajak kita untuk mari kita membuka dalam Injil Matius di dalam Injil Matius 19 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Matius 19 ayat 5 dan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, saya membacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan paling khusus adalah kedua hamba terkasih, di mana kalian telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Alkitab mengatakan bahwasanya apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan kalian punya keinginan dan kerinduan untuk dipersatukan oleh Allah. Oleh sebab itu, maka sesuai dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Alkitab katakan hanya maut yang dapat memisahkan. Bapak Ibu Saudara, saya pengembalaan pernikahan dengan kedua hamba terkasih 4 kali ya, 3 kali kami nggak salah ya, sekitar 4 kali kita pertemuan. Sekiranya sudah berapa lama kalian berpacaran? Lalu mereka dua duduk dan bertatap-tatapan, menghadap satu sama lain sembari mengeluarkan senyuman pada satu yang dengan yang lain. Mungkin pertanyaannya agak menggelitik. Mereka mulai bertanya, kita mulai dari kuliah. Mulai dari kuliah. Jadi Bapak Ibu Saudara, perlu diketahui untuk kita semua bahwasanya mereka dua ini bertemu di kampus. Mungkin kurang lebih 7 tahun. Wow, 7 tahun. Jadi saudara, Bapak Ibu, satu dari Dayak, satu dari Toraja. Jadi mereka ini dua beda suku, beda provinsi, ketemu di kampus STT apa namanya? Ati Polita Anjungan Sekolah Tinggi Anjungan Teologi kalau begitu kalau nggak salah. Ternyata kalau 7 tahun, seandainya itu terjadi bagi kita pengembala yang ada di Toraja, pengembala ya, sudah 4 atau 5 generasi babi yang kita pelihara, kalau tidak salah. 7 tahun ya, kerbau mungkin 2-3 ekor kita sudah pelihara.
sudah ada hasil, sudah ada buah. Kalau kita pelihara babi 7 tahun, tidak mungkin kita pelihara babi sampai 7 tahun, kan udah cukup terlalu tua mungkin. Mereka katakan 7 tahun Pak, kami pacaran, tetapi kami sering LDRan. Satu di Sumatera, satu di Kalimantan. Wow, luar biasa saya katakan. Kalau orang yang tidak punya komitmen yang jelas, pasti dia sudah buka cabang kiri kanan. Tahu cabang? Ada laki-laki lain di sana, ada perempuan lain di sana. Mana tahan ya udah. Setiap hari kalau tidak saling perhatikan, tidak saling sapa, tidak saling tegur, tidak saling ketemu, apalagi hubungan yang begitu jauh jarak, hanya bisa lewat udara. Memang sekarang tinggal video call gampang, udah kan? Bisa saling tatapan-tatapan lewat layar. Tetapi itu tidak tersentuh di hati. Kalau tersentuh itu langsung secara genggam. Ada magnetnya. Maka saudara Bapak Ibu, maka kalau orang memiliki namanya satu hati, penting ada yang namanya komitmen dalam hubungan itu. Saya harus punya pasangan. Orang tua sudah mulai tuntut, kamu usia sudah lebih daripada 30, cepat-cepat mau cari pasangan. Nanti lama-lama lagi sudah tua, udah sulit bagi dapat. Apakah itu? Sehingga walaupun mereka melihat dan melirik kiri kanan begitu indah-indahnya yang lain, tetapi rumputnya tetap hijau walaupun tetangganya sudah lebih mekar daripada pasangannya. Karena apa? Tiap hari dia kasih pupuk terus kan? Pupuk itu pupuk cinta. Maka subur terus, hijau terus. Jadi dia tidak bisa lirik kiri kanan lagi. Sudah pakai kacamata, sudah pandangannya terpakai Xavier. Pandangannya hati abang tetap satu bagimu, sayangku. Oleh sebab itu di dalam hubungan perlu ada namanya komitmen. Komitmen itu yang kita kenal dengan yang namanya satu hati. Mengapa satu hati? Karena perlu dan penting saudara. Karena di dalam satu hati mereka melangkah mengambil yang namanya sebuah keputusan. Sulit dan susah Bapak Ibu orang berkomitmen di dalam sebuah hubungan. Jangankan masih berpacaran, yang sudah berumah tangga saja masih pisah dan masih bercerai. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Lalu di dalam pasal 2 ayat 27 ayat 5 dan ayat yang kedua. Mohon maaf, pasal 5 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui dan kita sadar bahwasanya mengapa terjadi persoalan masalah di dalam keluarga rumah tangga Kristen sampai kepada perceraian, karena mereka tidak mengenal dan tidak memahami makna dan esensi daripada pernikahan itu sendiri. Kalau mereka memahami dan mengerti ciptakan perempuan dan wanita menurut dengan gambarnya Allah, ketika pada saat wanita dan pria diciptakan, Allah menciptakan pria, sesuatu momentum yang Allah melihat tidak baik kalau wanita pria itu sendiri. Jauh lebih baik ada pendampingnya, ada pasangannya yang sepadan, yang selalu menemaninya. Maka diambillah dan diciptakannya lah seorang perempuan yang menemani dia. Maka disitulah mulai awal terbentuk keluarga rumah tangga Kristen. Karena mereka tidak memaknai dan mengerti sesungguhnya rumah tangga Kristen itu adalah bagian daripada pembentukan Allah. Allah sendiri yang bentuk hubungan keharmonisan. Mengapa kita harus menjaga? Mengapa kita harus menjaga sebaik-baiknya? Maka yang timbul hatinya ikut sakit. Masalah ekonomi bukan masalah keuangan dan sebagainya.
tetapi semua kalian dua ambil karena berkomitmen di dalam Tuhan untuk hidup bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara sekalian. Dasar pernikahan jemaat Yesus Kristus di hadapan Allah dan jemaat. Hari ini kita akan meneguhkan dan memberkati pernikahan dari kedua saudara kita, yaitu saudara Xavier Sampepolan dan saudari Yanti, yang telah mengajukan permohonan mereka untuk diteguhkan dan diberkati dalam nikah Kristen yang kudus. Untuk itu, saya mengundang saudara calon mempelai yang kekasih bangkit berdiri, yang kudus sesuai dengan firman Allah, untuk mewujudkan kesatuan suami istri yang beriman. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 1 ayat 18. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Amanat pernikahan. Allah menghendaki agar setiap keluarga Kristen memiliki persekutuan nikah yang kudus seumur hidup antara suami istri, karena hal itu merupakan suatu rahasia yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaat. Efesus 5 ayat 27 dan 32. Pernikahan wajib dijunjung tinggi dan suami istri hendaknya hidup dengan penuh tanggung jawab dan rasa syukur dalam ketaatan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus dan ketetapannya. Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. 1 Korintus 7 ayat 3 dan 4. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Efesus 5 ayat 33. Apabila Tuhan mengaruniakan anak, maka hendaklah kamu mendidik anakmu dalam pengenalan akan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta hidup dalam ketaatan kepadanya. Saudara calon mempelai, dalam memenuhi hakikat tuntunan dan tujuan nikah yang kudus di hadapan Allah dan jemaat, apakah saudara dalam hidup sebagai suami istri kelak setia mengabdi kepada Allah dalam ketekunan iman kepada Tuhan Yesus Kristus serta oleh pertolongan Roh Kudus? Apakah saudara dalam hidup sebagai suami istri bersedia membina rumah tangga saudara sesuai dengan firman Allah dan menjalankan hidup bersama dalam kekudusan nikah yang kudus ini, sehati, sepikir, saling membantu secara jasmani rohani sampai mau memisahkan? Apakah saudara dalam hidup sebagai suami istri, apabila Allah mengaruniakan anak, akan memelihara dan mendidik dalam pengenalan kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus serta hidup sesuai dengan firman Allah? Untuk kedua mempelai, apakah jawab saudara? Ya, saya bersedia dengan segenap hatiku. Janji nikah. Saudara calon mempelai berdua yang kekasih, setelah memutus bersama untuk hidup sebagai suami istri dalam terang kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kami mempersilakan saudara menyatakan janji nikah di hadapan Allah dan jemaatnya. Mempelai pria, saya Xavier Sampepolan menyambut engkau Yanti sebagai istriku
dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dan mendampingi engkau baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, sebagaimana diperbuat seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudari mempelai wanita, saya Yanti menyambut engkau Sepior Sambepolan sebagai suamiku dan berjanji bahwa saya akan tetap setia kepadamu serta mengasihi engkau dan mendampingi engkau baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, sebagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. saya minta kedua pasangan untuk saling berkata